Meki lolong syafaat. Oke, lolong syafaat. Kalau mau dapat syafaat, Nabi sudah sampaikan. Bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat. Tulis mau kira-kira Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya komiki dari Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya komiki sukutungan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tabaca kasiratu ya. Maka mulampir ada Ustaz Alimah Pojok Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Maka melampir Ustaz apa pojok itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka melampir Ustaz apa pojok itu sallallahu ala Muhammad. Melampir itu mati bawahnya. Dia dengan jauh pojok yang disebut dengan salawat Jibril. Iya kok salawat Jibril dibaca maka nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sisamu 10 sidi menit. Jadi 10 misi di menit nah sisamu. Maka nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Iya di kok santai-santai ki sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. 10 itu menit nah sisamu. Nih. Boleh mau baca sisamu? Di nami setiyur 10 itu menit ya kumalalang mamotor ki salawat. Pak itu salawat barakana. Ya kumameki mamotor taite kadai mapat-tawi talagi di aku kagak jas pujang. Nameki lo pasae. Tapak pala ilimata tadere salangi nabita. Napatagari siya rolangi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napakijok ka. Insyaallah din natapaki bosi talatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Torunel kita, Bapak Camat beserta istri dan seluruh muslimah yang sempat hadir. Yang saya muliakan kami ta'zimi Bapak Ketua Basnas. Terima kasih sudah memberikan menyalurkan zakat ke Nusari. Yang kami muliakan Bapak Berhamil baik. Insyaallah. Agina Al-Fadil, Alina Gurta, Ustaz Mahmud Badi Fari, beliau kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang saya muliakan Bapak Kepala Bapak Lur, Pak Ustaz dan Bapak Babinsa, Babinsa Mas. Ibu-ibu menjadi salim. Alhamdulillah saya tadi berdoa Pak Camat
Mudah-mudahan nanti sebelum saya naik orang berebut telur. Iya, ternyata alhamdulillah baru saya merasa doa saya langsung dijawab. Kenapa? Karena tadi saya kasihan jamaah yang di sana itu tidak bisa melihat ke sini karena terhalangi telur. Ya. Makanya saya berdoa bilang mudah-mudahan sebelum saya ceramah nanti orang berebut telur. Ternyata betul. Jadi saya tidak tersinggung, saya cuma bersyukur. Karena kasihan ibu-ibu ada terhalangi dengan telur. Karena batang pisangnya di besi depan jadi terhalangi. Alhamdulillah sore hari ini panitia tidak usah merasa terganggu dengan apa yang diambil ibu-ibu ini. Alhamdulillah itu berkah maulid, insyaallah. Semua yang kita bawa ke sini memang sudah niatnya untuk sedekah. Karena Rasulullah itu kalau mau diikuti sebenarnya keteladanan kepada Rasulullah agak berat. Tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah cinta kepada Nabi. Makanya ulama kita mengatakan man asdaqa dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang bersedekah walaupun hanya 1 dirham demi terlaksananya atau terbacanya sejarah Rasulullah atau adanya kegiatan maulid seperti ini, insya Allah itu orang mati dalam keadaan mati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau logi mang maulu asidak kaki aja tala telo. Iya. Usahakan ada sedekah. Makanya saya sebenarnya itu Pak Bu, kalau maulid saya sering kasih tahu panitia, bikin list sumbangan. Jangan pakai dana masjid. Iya, jangan pakai dana masjid karena ada beberapa saudara-saudara muslim kita yang tidak bermaulid dan itu merasa ketika uang yang dia sedekahkan di masjid itu dipakai bermaulid, itu dia anggap itu bid'ah. Nah, makanya kalau panitia bikin acara maulid mestinya bikin list sumbangan aja. Iya, supaya jamaah bersedekah walaupun hanya Rp1.000 supaya insya Allah hidupnya menjadi berkah. Iya. Jadi ya kung kagak ya sumbangan ini akan mak barakah loku bijak-bijak dengan keturunan kita. Jadi doanya itu jangan hanya mengatakan kepada anak-anakku, tapi doakan anak-anak dan keturunanku. Jadi orang yang bersedekah itu sebenarnya dikasih hadiah oleh Allah. Itu bisa berdoa. Makanya ketika ada orang kita sedekahi, utamanya bersedekah dengan makanan. Ia kau masih dekat di Andre, maka bela ada keberkahan. Makanya orang tua dulu itu sering memanggil Pak Imam untuk baca doa di rumahnya. Itu tujuannya supaya Pak Imam itu bisa diberi makanan. Karena khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang digunakan untuk orang yang soleh. Karena kalau bukan orang soleh dikasih, bisa mungkin dia belikan makanan haram. Atau nak pakai main judi slot. Atau nak pakai main porkas. Tapi kalau Pak Imam itu mustahil. Dan mungkin Pak Imam mak judi online. Tidak mungkin. Makanya uang yang diberikan, harta yang diberikan kepada orang soleh pasti dimanfaatkan juga untuk kebaikan. Dan itulah barakahnya nanti lari ke anak-anak kita. Orang yang sering bersedekah makanan, lihat anaknya, insya Allah. Itu akan diberikan barakah. Dan dari dulu ulama kita menyampaikan. Jadi sedekah makanan itu hal yang tidak kecil nilainya Bu dalam kehidupan. Magi na mega anak-anak besta, magi na mega anak-anak cemang kaliga dan atau batonna. Kenapa banyak anak-anak susah dikasih masuk ke pondok, susah diatur di pondok, bahkan anak-anak kita sudah pondok tapi masih susah diatur. Kenapa? Karena tercabut barakah dari orang tuanya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya sekarang ini lagi ada yang viral di Trans 7. Yang penghinaan dikatakan penghinaan ke kiai. Ketika santri jabat tangan dengan gurunya kemudian dia sedekahi, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Itu tradisi pesantren. Kenapa?
Karena itu menjadi doa kepada anak-anak itu. Mudah-mudahan sedekah itu nanti anak-anak ini menjadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak dipaksa. Makanya sedekah itu usahakan. Doakan supaya kita berdoa supaya nanti lari ke anak-anak kita. Begitu sebenarnya. Sama sekarang Pak. Dulu orang tua kita ya kumak galung ini tidak terlalu banyak pupuk dia pakai. Tidak terlalu banyak pestisida dia pakai. Tapi berhasil hasilnya. Kenapa? Karena orang-orang miskin berdoa. Ia makokoe, orang kaya justru yang dibantu. Ya biasa kumak galung itu nawat kumak daros, tau kasih lo mak daros. Tarala cakare, tarala bajujue, tarala balewe. Karena semua dia belikan di pasar baru dia bawa ke sawah untuk maga. Loma daros, loma santi, loma sampah. Tapi makokoe, oto na pake tawe, tau sogi ini pagaji. Doanya hilang. Hilang doa. Nah sebab itu kasih konite si memel pada dia sita komatasa di magana sa kasih manyanyawan atau sogi. Makanya kalau orang kaya ini yang punya mobil ini penghasilannya dia tidak bayar zakat, hati-hati. Iya. Tadinya Pak Galungnya bawa para rumah kemajasa ke Okoy. Ini yang punya mobil atau pasangki, hati-hati. Ini yang banyak penghasilannya. Iya. Makanya Basnas mestinya mendatangi. Iya. Ini penting Pak. Iya saka bahaya kalau dipasu. Pacalali no akhirat. Makanya dega ke kampung, dega atau kasiasina. Tidak ada kampung, tidak ada orang miskin. Kalau ada anggota dewan kampanye mengatakan mengentaskan, menghilangkan kemiskinan, itu dia melawan takdir. Allah Ta'ala nanewa itu. Mestinya orang kaya ini protes kalau orang miskin mau dihilangkan. Makanya, nasabah kapan dia tahu kasiasi, tamamana neraka atau sugi. Karena zakatnya orang kaya tidak akan tersalurkan kalau tidak ada orang miskin. Makanya orang miskin itu ada tujuannya untuk menyelamatkan orang kaya. Iya tuh toh kasih kok dia natarima zakat atau sugi. Dia nggak berdosa. Ya kung kata kasih kung makanya ya jaga tarima itu zakat. Pareho nilo bolang. Agak menapi ko to sugi kung dia agak tarima zakat. Coba. Orang miskin kalau tidak terima zakat, dia tidak masuk neraka. Tapi orang kaya kalau tidak tersalurkan zakatnya, pasti masuk neraka. Dipastikan itu. Karena dia akan dibakar dengan hartanya. Hati-hati kini malongnya dalutan. 653 kilogram. Jadi anak pikul sitangnya. Penghasilan bersih dari persawahan, dari panen, tapasu ni 5%. Itu namanya tidak banyak. Jadi makanya ko 10 to, tetap 5%. 30 ton, tetap 5%. Tidak berubah persennya. Cuma minimal 653 kilogram. Itu minimal. Iya kalau 500 nih, maka dari 500 kilo sas aja datang aja zakat. Tidak ada zakatnya itu. Andre mana nih? Iya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak tahu bahasa Bugis kan? Tidak ada. Masalahnya saya tadi dibisik bilang ada di situ tidak bisa bahasa Bugis. Jadi mau bahasa Indonesia kak. Jadi mari Rodina. Kemudian, tapi pada radio bisa bahasa Bugis. Oh iya. Jadi, pasangnya mauluk itu megi mencuri seluruh tema di sini kita. Kita mau ikuti akhlak perilaku kehidupan sehari-hari Rasulullah. Yang kuncinya Rasulullah itu adalah orang yang sangat penyayang. Itu yang paling kuat daripada diri Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Bahkan, ini saking sebenarnya Nabi itu pengen sekali, senang sekali sholat. Tapi Nabi sholat tarawih hanya 3 malam berturut-turut. Pergi ke masjid. Kenapa?
karena dia khawatir kalau memberatkan untuk umatnya, sehingga dia fokuskan ibadah di malamnya, tapi kelelahan ketika dia puasa di siang harinya. Jadi coba, Nabi itu pernah ingin mewajibkan siwak. Kita tahu siwak, Bu? Itu yang kayu yang digosokkan ke gigi, bukan sikat gigi. Kayu yang digosokkan ke gigi itu siwak. Nabi pernah ingin mewajibkan itu, tapi apa yang dia ingat? Kalau saya wajibkan ini nanti memberatkan untuk umat. Makanya Nabi tidak wajibkan siwak ketika mau sholat. Makanya sangat utama itu bersiwak sebelum sholat. Orang yang rajin bersiwak itu sebelum sholat tidak ubanan. Yang kedua, kuat daya ingatnya. Makanya orang Arab itu banyak yang pakai siwak, tapi yang sudah ubanan tidak apa-apa. Ya, jangan lagi bilang mau terlambat ini, tidak. Ya, tapi uban itu sunnah. Rasul juga kita mengikuti Nabi itu. Makanya ketika ada uban jangan dicabut. Uban itu jangan dicabut. Iya. Itu kalau uban ya, itu barakahnya juga itu dari Rasulullah. Itu salah satu kuncinya. Kemudian saya ingin sampaikan ya, Nabi tadi saya mengatakan seandainya bikin nengedena kita orang yang Nabi tak masih seumatna nawajikan siwak. Itu cintanya Nabi dan kasih sayangnya. Lemah lembut ini dipakai oleh pemimpin ini. Ya kau perintah aja atau maki buat aturan yang memberatkan warga. Itu ikut ke Nabi. Iya. Ya kong kagak yurusu aja di rejing, usahakan ngipikui carana nama lomo, nama gampang, supaya meringankan bebannya orang. Siapa yang memudahkan orang di langit di dunia, maka di langit yang akan memudahkan nanti dan di yaumil akhir. Ya kong kajana teh sumui aja datang, maka batina nabi sumui jana sahabatna. Nabi suatu ketika kenang nabi pura masa pada mengaliri angkat tahu bawangi na suunta, makanlah unta, mandre na suunta pilih kapan na subuku, mandre nabi si sahabatna 7 orang, mandre si bawa, matangangin mandre nabi si sahabatna, tapa angka salah si sahabatna nabi metu, ada yang kentut dan kentutnya bunyi, moni, tapi dia gak bisa makanan ini kebetu, polisi sini mesti ngilik. Giling ini telepon begitu. Nabi apa kata Nabi? Siapa yang punya unta yang gemuk? Coba. Ni gemuk punai unta macomok. Angkana. Saya Rasulullah ceritakan untamu yang gemuk itu bagaimana gemuknya? Macuri tadi maku. Makanya kita ide nama comok itu. Unta itu cuma besar. Siapa lagi yang punya unta gemuk? Dia ceritakan lagi. Ada Rasul begini, kakinya begini. Lalu saya tuh. Karena Nabi mengalihkan pembicaraan. Setelah masuk waktu Isya, mapikiri yo nama tuwe. Pikku ni cara nama tuwe. Tama kak masam pajar, rusak jeneku. Lau kak mak jene arisa ngangi makadaya betul. Tapi Nabi pintar. Bagaimana caranya Rasulullah? Nabi mengatakan, siapa yang sudah makan daging unta berwudu semua. Termasuk yo nak puren matuel atau majene salamai. Begitulah cara Rasulullah menutup aib sahabatnya. Bikin nengi maka Nabi yang sudah buang angin tadi pergi berwudu. Maka semua ulama tahu bahwa sahabatnya yang kentut pada waktu itu adalah si ini. Tapi ketika Rasulullah menutup itu, maka sampai hari ini tidak ada satupun ulama yang tahu siapa yang kentut dari 7 sahabatnya. Batena Nabi tersampoan misirina sahabat. Iya. Jadi ya kong kajana tahu aja nih aja nih pertama kopi suwe. Jangan bikin status. Oh ternyata kau begitu. Jangan. Meda tuh tahu tersinggung. Iya lo tahu singgung. Ada apa lah HP? ini kadang ini. Dito kagak buat
Saya ingatkan Bu, kalau berita-berita yang tidak jelas jangan di-share, karena tanggung jawabnya ya ko lima sabu pertemanan dan lima sabu tau bacai, kemudian ada lagi yang men-share, tanggung jawabnya cik dini lagi tahu ion re mapasiloloma ko sulimonri sampai ratusan tahun kita menunggu mat datu tahu mat tajam, apalagi narek ko lima sabu ang kamatok markun re masesa, ang katolak kay masesa, ang katustas masesa, ang kaman. Tapi berdoalah. Kita hanya butuh dua. Komisi selamat. Nomor si di pamase. Yang kedua syafaat. Iya. Ya kau pamase hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Kalau syafaat na minta. Meki lolo syafaat. Oke lolo syafaat. Kalau mau dapat syafaat, Nabi sudah sampaikan. Bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat. Iya. Tulis mau kira-kira Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya komiki dari Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya komiki sukutungan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Tabaca kasiratu ya. Maka mulampir ada Ustaz. Ali mapojoy. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Maka nama lampimu Ustaz, apa pojok itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka nama lampimu Ustaz, apa pojok itu? Sallallahu ala Muhammad. Melampimu itu mati bawahnya. Dia negara jauh pojok ya, yang disebut dengan salawat Jibril. Iya kok salawat Jibril dibaca, maka nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sisamu 10 sidi menit. Jadi 10 misi di menit, nah sisamu. Maka nanti sallallahu alaihi Muhammad. Iya di kok santai-santai ki sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. 10 itu menit, nah sisamu. Nih. Boleh mau baca sisamu? Di nami setiyar 10 itu menit ya kumalalangi mamotor ki salawat. Pak itu salawat barakana. Ya kumameki mamotoro taiti kadai mapatapatawi talagi. Jadi ako kagaya suya. Nameki lo pasae. Napapala ilimata tadire salangi nabita. Napatagari siya rolangi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napakidok ka. Insyaallah din natapaki bosi talaga. Tapalan. Wah, sendiri tapalan. Kalau guru kami najarkan dua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napagari si lalang dengan mata batin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Degaga ulo-ulo mapulo kuyulo tapo mamoto. Yan ang kataw bawa kendaraan mamotor na lapwaso deni na salawat to pumilijo ka. Karena dito gaga puloy salawat po ko nandita. Kaya sa salawat po ko, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya kung kaaso mabukaseta, di sama mabukaseta. Di sini makaro, tangkalinya ajak tarukay. Cukup bawa ni napa makada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad mamaku dia. Jangan melihat ke atas, tunduk ke bawah. Nasaba ia tu asy kumahu kasetangi ruh yang tidak diterima di langit dan di tanah. Muallakun bainas samai wal ard. Tak gastunge ia tu kumagalere. Makanya dia sekubang itu akan Allahu Akbar Allahu Akbar. Magalere itu terbawa oleh angin. Dia na tunita si makada. Agak nasaro, syukuru ka bancaja sudah tawas sepanjang.
Itu. Makanya itu yang dilihat. Itulah sebenarnya yang kadang mengganggu orang. Yan itu ampay si tukan na kuwat to sampajangi, dinawa ditolola mana. Duhur, pas matahari di tengah, kemudian condong sedikit, aja talola man. Karena di situ kadang orang kena penyakit, makanya disuruh sholat. Ajenneki, mensterilkan tubuh. Asar, perubahan suhu. Maghrib, napa masuk setan. Ya namelo labu mata nase, masumara ni setan itu. Karena dia menyembah matahari. Disebut tandu setan. Jadi sore na naik tama boleh, apa masih setannya. Ya na masuk setannya, tama kiri. Yo mo dia na tama pupay, napi labu mata nase, napi masumara. Sunset. Setan. Iya kan? Itu aja tersuruh masuk itu digare magi na mega tahu maraging anak-anak yang parang anak-anak kita susah dinasehati karena memang bercampur sudah diganggu oleh setan maka dari ru'ya nama maragi ru'ya pak karena setannya tidak masuk tapi dia selalu diikuti diberikan bisikan makanya kadang anak emosi karena kenapa itu setan neko pemelo mau lipat ru'ya maka lagi makanya ru'yalah anak-anak kita melalui makanan. Ya kotoman nasi bacaan salawat, bacaan suratul Fatihah. Agi baca di barakatil Fatihah, di mukjizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di karamatil Fatihah, al-Fatihah. Ilaw manang ibarakan, ilaw ipaburana, ilaw mukjizatna, ilaw barakana, ilaw akaramakan na Fatihah. Makanya dibaca itu di barakatil Fatihah, di mukjizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil, di karamatil Fatihah. Tapalamu? Sinapala. Marajin. Hindi. Pakan dulu balik apa to penrang. Apa to pakan dulu balik itu pakai lupa. Itu kagak puji mana dulu balik. Oh, mega. Itu otak ikan bu yang bergaris-garis hitam itu yang berlendir itu yang melumpuhkan daya ingat. Kalau yang di bagian bawahnya itu obat yang ngopiawa yang dagingnya itu yang tapi kalau yang otaknya itu yang melumpuhkan daya ingat. Saya pernah baca di satu artikel ini deh iya napakan dulu balik nama cuara mo lakay na nalupa ito. Kemudian saya wasiatkan tadi minta barakahnya suratul Fatihah. Maruya anak, magi na mega na gangguan. Karena begitu, melo di labu mata nasir kamu pimacule. Kemudian matahari sebelum terbit itu juga tandu setan. Kemudian berpakaian robek, mega toh, magi anak tanadele mega madece. Itu dilarang sekali itu berpakaian robek. Makanya Nabi itu sendiri menjahit pakaian. Alina jahit pakaian. Aja tak baju sope, aja tak selera sope. Nanya makopai baru selera na sope. Kan gitu. Pantangan betul itu. Makanya itu pandita dia mulai mendecengi kolima agak kamu pigau. Nomor sidi dia kena serade mulai mendecengi. Kolima agak kamu pigau. Nomor sidi matangnya komoto. Iya, maka dari itu komoto tadi lama mana di pak bagi dale napa komoto. Kenapa? Sebenarnya itu ada hikmahnya. Matahari itu terbit untuk menyinari